Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Siang Bapak. Apa kabar? Yang Pak. Baik Pak. Bapak apa kabar? Baik, Bapak juga alhamdulillah sehat. Kembali lagi ya bersama Bapak dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum Bapak memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini dalam proses pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, Bapak minta KM, Pak Tri, tolong dipimpin dulu. Siapa? Tri KM. Ya, ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak. Terima kasih Tri sudah memimpin doa. Baik, sebelum dilanjutkan, Bapak mau mendata kehadiran dulu. Ada berapa orang yang hadir dan barangkali ada yang sakit. Sebaiknya Bapak akan data dulu. Alfian hadir tidak? Hadir Pak. Oke. Ari kemana? Toilet dulu. Ari ke toilet, Pak. Oke. Kemudian Dimas. Sakit Pak. Oh, sakit ya? Pak. Sakit Pak, Dimas. Berikutnya Hengki. Hadir Pak. Hengki sudah sembuh, kemarin sakit katanya. Iya Pak, alhamdulillah udah minum vitamin Pak, udah sehat Ya, lagi. alhamdulillah. Berikutnya Sidik. Dik, Hadir Pak. baik. Hadir Pak. Tri, hadir ya tadi. Hadir Pak. Tiara, Hadir, Pak. baik. Kemudian Siti Rodia. Hadir Pak. Oke, kemudian Rafina. Hadir Pak. Kemudian terakhir Lia. Dia juga izin katanya Pak. Oh, izin. Baik, berarti yang tidak hadir hari ini Dimas ya, karena sakit. Baik, anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan kembali proses pembelajaran di materi teks cerpen. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bersama-sama tentang apa itu cerpen, kemudian apa saja unsur-unsurnya, kemudian kita juga sudah mempelajari struktur, bahkan sampai ke kaidah kebahasaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar menulis cerpen. Nah, sebelum lebih jauh, Bapak akan tayangkan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Hadir Pak. Pak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Bisa dilihat ya, kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran dalam materi menulis teks cerpen dengan menggunakan media gambar, peserta didik dapat menulis kerangka cerita pendek berdasarkan gambar atau pengalaman dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menulis cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan teks. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, kalian diharapkan dengan menggunakan media gambar yang nanti akan Bapak tampilkan, kalian dapat membuat kerangka cerpennya dulu. Kemudian setelah membuat kerangkanya, baru kalian nanti diharapkan dapat menulis cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasan dengan tepat. Nah, Bapak tidak akan menyuapi kalian. Kita akan melihat gambar dulu. Silakan semuanya perhatikan. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Terlihat semuanya?
Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Yuk kita sama-sama perhatikan gambar yang terlihat pada layar. Ada siapa saja di sana? Ada anak kecil laki-laki, Pak. Ada anak kecil laki-laki, bukan Iya. perempuan ya. Ada Laki-laki iya. belum Ada sama. Bukan, Pak. Itu laki-laki. Laki-laki Pak. Baik. Kemudian selain ada anak kecil laki-laki, ada apa lagi yang terlihat? Ada sapi. Ada hewan. Ada sapi, Ada sapinya, Ada hewan Pak. sapi. Ada sampah. Ada sampah, Ada Pak. sapi, ada sapi, plastik, ada sampah, ada stroberi. Kita melihat tayangan atau melihat gambar anak dengan kegiatan atau aktivitas seperti itu. Kira-kira apa sih yang dapat kita teladani dari anak tersebut? Semangatnya, Pak. Tentang semangatnya. Kerja keras, Kemudian Percaya diri Pak. Kerja keras, percaya diri, pekerja semangat keras, hidup, semangat hidup. Terus Pantang menyerah. Pantang menyerah. Tidak Ya, merasa jijik. ada lagi? Pak. Apa? Tidak merasa jijik. Tidak merasa jijik. Apalagi kira-kira? sedih Pak. Sedih lihatnya Pak. Sedih. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan dari segi penampilannya, kira-kira anak ini termasuk anak orang kaya, anak orang sederhana, atau anak yang terlahir dari keluarga tidak punya? Keluarga Keluarga tidak punya Pak. Keluarga Keluarga tidak punya Pak. Baik. punya Pak. Keluarga tidak punya. Tiara, Pak. Tiara, Rafina, Iya Pak. kenapa kamu mengatakan bahwa ketika melihat gambar anak ini, kamu mengatakan bahwa ini seperti anak tidak punya? Apa alasannya? Karena dari pakaiannya. Oke, terus? Lalu kalau biasanya ya Pak, ya umumnya orang kalau menilai itu kalau orang golongan ekonomi menengah ke atas itu ya tidak melakukan hal demikian, bukan di Baik, tempat demikian begitu. baik. Ya Pak. Kemudian Hengki, tadi kamu juga mengatakan katanya jika dilihat dari gambar anak ini terlihat seperti anak yang terlahir dari keluarga yang tidak punya. Alasannya kenapa Hengki? Betul. Karena harusnya ini tapi dia malah mencari barang bekas untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari Pak. Baik. Seharusnya anak ini sekolah kan karena ini anak usia sekolah, tetapi sebaliknya ini di pagi hari anak ini malah mulung. Berarti ini karena kenapa? Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Kenapa dia memilih memulung daripada sekolah? Apa mereka Karena dia Faktor karena dia mau mencari jajan Pak. mencari jajan? Karena Faktor ekonomi. keadaan. Faktor ekonomi Pak. Karena Keadaan juga keadaan. yang memaksa. Ya, baik. Kemudian menurut kalian kira-kira ini kalau dideskripsikan ini berada di tempat apa? Tempat pembuangan sampah. TPA Pak. Pembuangan sampah. TPA Pak. Pembuangan sampah. Jika dilihat waktunya berdasarkan gambar yang kamu lihat, ini kira-kira pagi hari kah, siang hari atau malam hari? Ini Kalau nggak pagi. Ini pagi hari. Pak. Pagi hari ya. Ini pagi hari. Pagi menjelang siang Pak. Ya, Karena pagi mataharinya udah mulai turun Pak. Betul. Berikutnya, kira-kira menurut kalian nih, berdasarkan gambar yang kamu lihat, suasana yang terjadi, yang dialami pada saat kalian melihat gambar ini, kira-kira seperti apa? Bapak mau tanya dulu nih, ke Tri. Tri, kira-kira suasana yang dirasakan oleh anak ini yang terlihat pada gambar, bagaimana Tri? Sedih Pak. Sedih, kenapa? Lalu dia kan harusnya suasananya sedih karena dia harusnya pergi ke sekolah tapi malah mengambil barang bekas Pak. Baik, terima kasih. Coba Alpian, menurut kamu bagaimana nih kira-kira suasana yang tergambar dalam tayangan ini? Suasananya sedih Pak ya, sama dengan Tri Pak. Oke, sama sedih ya. Sedih karena kan seharusnya anak seusia itu sekolah diperlakukan dengan baik gitu. Ini harus memulung Pak. Baik. Berikutnya, Lia.
menurut kamu kira-kira bagaimana nih suasana yang terlihat pada gambar yang tampak ini? Lia, silahkan. Lihat di sini ya Pak. Oh, Ya izin Pak. Baik. Kalau gitu kita lanjut ke gambar kedua. Terlihat tidak? Belum. Pak. Oh, belum. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Apa ulangi? Nah, udah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak Ahmad. Oke. Perhatikan gambar tersebut. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Ayo, terus perhatikan. Dari mulai perempuan berbaju pink, kemudian ada laki-laki memakai kaos warna putih kombinasi dengan biru. Kemudian lihat juga ada dua orang balita. Ada juga gerobak. Ada juga karung. Perhatikan. Baik. Jika sudah, Bapak kembali akan bertanya pada kalian. Kira-kira nih, gambar yang kamu lihat pada tayangan ini, itu siapa sih? Bapak tanya ke sini dulu. Itu sepertinya satu keluarga Pak. Ada ibunya, ada ayahnya, dan kedua orang anaknya. Satu keluarga, ada ibu, ada bapak, ada anaknya. Ya betul Pak. Ya. Kemudian, ini mereka sedang ngapain sih? Bapaknya sedang ganti pampers anaknya, Pak. Mana Hengki pegang tangan gitu? Pampers, Ini Pak. pastinya Mau gendong kayaknya Pak. Mau gendong anak. Enggak ah. Yang baby kecilnya itu, Pak. enggak, itu kan pegangnya pegang tangan Hengki. Itu pegang tangan. Tadinya ganti pampers dulu itu, Pak, sebelum pegang tangan, Pak. Hengki so tahu Pak. Ya. Berikutnya, Pampersnya baru, Pak. kalau pertanyaan berikutnya, jika kamu lihat gambar yang tampak pada layar, kira-kira nih karakter ibu, karakter bapaknya yang terlihat pada gambar yang kamu lihat, ini karakternya seperti apa sih menurut kamu, Tri? Kalau menurut saya dari karakternya, Pak, ayah dan ibunya seorang yang tanggung jawab, Pak, ngelihat perjuangannya mengajak anaknya, Pak, Ya. untuk ya bekerja keras lah untuk anaknya, intinya seperti itu, Pak. Oh, berarti bekerja keras karakternya. Mereka berdua ini atau suaminya saja yang bekerja keras? Pak, dua-duanya sepertinya, Pak. Oke. Berikutnya, kenapa sih ini kedua orang tuanya ini, si bapaknya dan ibunya, kok sampai membawa anaknya ke tempat, bahkan dibawa di gerobak yang dapat dikatakan itu merupakan tempat yang kotor, banyak bakteri. Menurut Tri gimana? Kalau menurut saya karena keadaan, Pak, mungkin tidak punya tinggal, jadi keluarganya dibawa. Hengki, Pak. Karena keadaan ya. Ya Hengki silakan. Karena di rumahnya tidak punya baby sister, Pak. Karena di rumahnya tidak punya baby sister. Jelas, Iya. jangankan sewa baby sister, untuk makan saja ini sepertinya kekurangan Hengki. Oh iya ya, Pak ya. Iya, jangankan sewa baby sister gitu. Oke, berikutnya. Kira-kira nih, di mana latar tempat yang terjadi dalam gambar tersebut? Alpian, Di sudut kota Pak. di sudut kota atau di pinggir jalan ya. Ya. Kira-kira nih Kira-kira waktunya ini kapan sih? Siang Pagi siang hari nih, udah Pak. menuju siang ini Pagi. kan itu siang Pagi hari, hari Pak. atau siang hari? Pagi, Pak. Karena Itu tidak ada panasnya, ya, Pak. Hengki ada Iya. itu sebelah sana. Cuman itu kan di bawah pohon rindang, jadi begitu suasananya. Itu sebelahnya banyak Ya. orang berangkat kerja, Pak. Ya, ini sepertinya terlihat di waktu siang hari. Yang jelas bukan malam hari, sebab kalau malam hari itu pasti gelap, ya.
Masih siang hari. Berikutnya, suasana yang tergambar pada gambar ini kira-kira menurut kalian bagaimana suasananya? Silakan, ada yang mau jawab? Nggak ada? Ditunjuk saja kalau gitu. Sidik, silakan Sidik. Baik Pak, suasana Ya. yang saya lihat ketika melihat gambar tersebut bukan haru ya Pak ya, namun saya bangga Pak karena kedua orang tua tersebut mencoba untuk menafkahi keluarganya atau misalkan anaknya dengan cara bekerja, mungkin seperti itu ya Pak ya, memungut sampah. Ya, ini salah satu bentuk tanggung jawab seorang orang tua Pak, mencari nafkah. Baik. Terima kasih Sidik. Terakhir, pertanyaan untuk Rafina. Rafina, Pak, ya, kira-kira menurut Rafina ketika melihat tayangan gambar ini, apa sih pesan atau teladan yang dapat kamu ambil untuk jadikan sebagai pembelajaran dalam hidupmu? tidak ada alasan untuk putus asa. Mereka saja yang masih ya begini kondisinya itu bisa semangat untuk menjalani kehidupan. Begitu Pak. Baik. Ya. Terima kasih semuanya ya. Baik, secara tidak langsung kalian tadi sudah bisa memahami isi gambar yang ditayangkan. Nah, dari gambar ini nanti Bapak akan meminta kalian untuk membuat sebuah kerangka cerpen yang terlihat dari gambar yang Bapak tayangkan. Namun, nanti Bapak akan membagi dulu kelompok. Bentar. Bapak akan membagi dulu menjadi beberapa kelompok. Perintahnya seperti ini. Terlihat tidak? Sudah Tidak terbaca ya? Terlihat Mohon maaf ya. Pak. Terbaca Bapak. Pak, tapi harus dekat-dekat. Terlihat tidak? Ini Bapak pergi. Jelas Pak, jelas Pak. Cukup Jelas, Pak, cukup. Jelas Pak sekarang. Jelas Pak. Ya. Perintahnya adalah yang pertama, buatlah kelompok yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kemudian setelah dibuat kelompok, silahkan kalian buat sebuah kerangka cerpen berdasarkan gambar yang ditayangkan oleh guru melalui Infocus. Nah, tetapi membuat kerangka cerpennya bukan gambar yang tadi Bapak sudah tayangkan. Ada gambar yang akan ditayangkan kembali, sudah Bapak kirim ke grup WhatsApp ya. Tuh. Namun sebelum itu, silahkan lihat dulu, ini pembagian kelompoknya sudah Bapak bagi. Terlihat ya? Nih. Terlihat Pak. Oke. Pak, Kemudian ini untuk gambar kelompok 3. Dah? Berikutnya dan ini adalah gambar untuk kelompok 4. Ini temanya sama tentang pemulung ya. Tetapi ditampilkan dengan berbagai gambar. Sudah? Terlihat semua ya? Sudah Bapak kirim juga lewat grup WhatsApp. Silahkan kalian amati gambar tersebut. Kemudian kalian buat kerangka cerpen sesuai dengan apa yang tadi kita lakukan. Dengan melakukan proses tanya jawab. Nih, ini untuk mempermudahmu membuat kerangka cerpen. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijadikan sebagai patokan. Lalu formatnya seperti apa Pak? Untuk membuat kerangka cerpen yang harus saya lakukan, ini Bapak sudah buat juga untuk kerangkanya. Nah, terlihat tidak? Terlihat Pak. Nah, baik. Ini adalah contoh format kerangka membuat teks cerpen. Pertama, nanti kalian setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian tentukan temanya tentang apa. Apakah tentang misalnya kemiskinan, apakah tentang pengangguran, atau tentang kesedihan, atau sebagainya. Yang kedua, kamu tentukan
ini tokoh dan perwatakan. Ini kamu bisa ambil, bisa lihat tokoh dan perwatakan ini berdasarkan gambar yang kamu lihat tadi. Boleh juga ditambahkan. Nih, tokohnya siapa saja, kemudian wataknya seperti apa. Misalnya di sini, Sidik, perwatakannya sombong. Kemudian Rafina, misalnya perwatakannya baik hati, rendah hati. Kemudian seterusnya. Dan berikutnya ini adalah kerangka teks cerpennya. Nah, dimulai dari orientasi. Coba Bapak mau tanya, ini kan materi yang kemarin udah Bapak jelaskan. Orientasi itu apa sih, Alpian? Orientasi itu perkenalan, Pak. Perkenalan Tentang tokoh, latar yang akan diceritakan. Betul, apalagi? Lalu ini Pak, pengenalan ini rangkaian peristiwanya, Pak. Betul. Kemudian ada komplikasi, munculnya suatu permasalahan, ada resolusi, penyelesaiannya, Pak. oke. Kemudian misalnya seperti ini. Untuk bagian orientasi gitu ya. Misalnya Alfian adalah seorang pemulung. Di bawahnya itu bisa kalimat-kalimat pendek saja. Kemudian Alfian pulang sekolah selalu membantu ayahnya. Alfian ibunya telah meninggal. Kemudian lanjut ke rangkaian peristiwa. Alfian lulus SD. Alfian misalnya gitu, ingin melanjutkan namun tidak punya biaya. Masuk ke komplikasi. Itu kamu bisa buat berupa kalimat-kalimat pendek yang nantinya akan bisa kamu eksplor di bagian ketika disuruh untuk menulis cerpen. Jadi untuk tahapan ini kalian hanya diminta untuk membuat kerangkanya saja. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Paham. Bisa, Paham Pak, bisa Pak. Paham tidak? Tri, paham tidak Tri? Paham Pak, siap. Baik, jika sudah paham semua, silahkan kalian berkelompok sesuai kelompok yang tadi telah Bapak buat. Kemudian kalian buat kerangka cerpen berdasarkan gambar-gambar yang tadi sudah Bapak tampilkan. Tadi Bapak juga sudah share ya, sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Silakan Bapak beri waktu untuk mengerjakan. Jika ada yang belum paham atau tidak paham, bisa langsung bertanya. Ya, misalnya seperti ini, untuk bagian orientasi, gitu ya. Misalnya, Alfian adalah seorang pemulung. Di bawahnya, itu bisa kalimat-kalimat pendek saja. Kemudian, Alfian pulang sekolah selalu membantu ayahnya. Alfian ibunya telah meninggal. Kemudian lanjut ke rangkaian peristiwa. Alfian lulus SD. Alfian misalnya gitu, ingin melanjutkan namun tidak punya biaya. Masuk ke komplikasi. Itu kamu bisa buat berupa kalimat-kalimat pendek yang nantinya akan bisa kamu eksplor di bagian ketika disuruh untuk menulis cerpen. Jadi untuk tahapan ini kalian hanya diminta untuk membuat kerangkanya saja. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Paham. Bisa, Paham Pak, bisa Pak. Paham tidak? Tri, paham tidak Tri? Paham Pak, siap. Baik, jika sudah paham semua, silahkan kalian berkelompok sesuai kelompok yang tadi telah Bapak buat. Kemudian kalian buat kerangka cerpen berdasarkan gambar-gambar yang tadi sudah Bapak tampilkan. Tadi Bapak juga sudah share ya, sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Silakan Bapak beri waktu untuk mengerjakan. Jika ada yang belum paham atau tidak paham, bisa langsung bertanya. Ayo Hengki, Tiara, diam aja. Pak Ahmad boleh izin? Ya, boleh, silakan. Mau ke kamar mandi dulu, Pak. Tuh, Pak. Ya, boleh. Pak. Saya mau mengerjakan nih. Ya Pak, mau nggak? Alasan, Pak. Disuruh beli es sama Tiara, Pak. Oh, memang kamu lagi bareng Alfian di rumah Tiara? Kita lagi belajar bareng, Pak. Iya, Pak. Cuma di ruangan yang beda, Pak. Bapaknya Ya, silakan. galak, Pak. Bapaknya galak, Tiara tuh, Pak. Silakan. Ntar, Pak. Baru sedikit, Pak, nih. Nanti jika ada kelompok yang telah selesai, Bapak akan lihat dulu. Nanti Bapak minta perwakilan ya, perwakilan satu kelompok untuk
mempresentasikan hasil membuat kerangkanya, kerangka cerpen. Tiara, ayo bagi dua Tiara. Kamu yang awal, aku yang akhir. Baik, waktu 5 menit lagi. Ini sepertinya ada yang sudah selesai nih. Ntar Pak, sedikit lagi Pak. Baik, silahkan. 5 menit lagi ya, Alfian. Iya Pak. Rapina, ayo dikit lagi kamu itu. Tinggal bagian resolusinya. Iya Pak, iya. Sidik, kelamun aja Sidik tuh Pak. Sidik, ada kendala tidak Sidik? Sidik, susah cari jawaban katanya Pak. Baik, alhamdulillah. Ini sepertinya kelompok Alfian sudah selesai ya. Udah Pak. Sama Hengki ya kalau tidak salah tadi. Iya. Hengki, Baik. tapi Hengkinya tadi masih kayar dulu katanya Pak. Ya. Nah, baik anak-anak. Sepertinya udah selesai nih pekerjaan. Rafina juga udah selesai, kelompok Alfian sudah selesai. Tinggal Sidik saja sedikit lagi nih bagian resolusinya Sidik. Nah, silakan Bapak minta. Alfian, kamu coba tampilkan hasil pekerjaanmu membuat kerangka teks cerpen berdasarkan gambar yang kamu lihat. Ya Pak. Mau kamu yang tampilkan atau Bapak yang menampilkan? Boleh Pak, saya Pak. Baik. Silakan. Bapak stop screen dulu ya. Ya Pak. Ya, silakan Alfian. Bentar Pak. Ini Pak ya. Oh ya. Oke, baik teman-teman. Saya Alfian dan anggotanya ada Tiara, Hengki akan presentasi tentang hasil gambar yang tadi ya. Tema yang diambil kemiskinan, tokoh dan perwatakan, ayah penyayang, tanggung jawab, pekerja keras. Kalau ibu sabar, rajin, rendah hati, penyayang. Dimas baik, penyabar, tidak mudah putus asa, percaya diri. Mufina bijaksana, pengertian, tanggung jawab. Untuk kerangka cerpennya ada orientasi. Ayah Dimas seorang pemulung yang hidupnya serba kekurangan. Ibu Dimas seorang tukang beca. Dimas duduk di bangku SMP kelas 7. Di sekolah Dimas dikenal sebagai anak pendiam. Setiap pulang sekolah Dimas ikut mulung bersama ayahnya. Dimas bercita-cita menjadi seorang guru. Untuk rangkaian peristiwa, Tiara, kamu yang baca yang ini nih, Tiara. Ya, gantian Tiara, silakan. Rangkaian peristiwanya Pak, ayah Dimas mulai sakit-sakitan. Dimas gantikan ayahnya menjadi pemulung. Ibunya Dimas stroke sehingga tidak bisa bekerja. Dimas lulus SMA, ingin kuliah tapi tidak punya biaya. Dimas tetap menjadi pemulung sambil nabung untuk kuliah. Komplikasinya, Ibu Dimas penyakitnya semakin parah, tidak punya biaya untuk berobat. Ayah Dimas punya utang ke rentenir dan tidak sanggup bayar. Rumah Dimas disita karena ayahnya tidak sanggup membayar hutang. Dimas dan sekeluarga diusir dari rumahnya sehingga jadi gelandangan. Resolusinya, Dimas diangkat anak oleh gurunya bernama Bu Vina. Hutang keluarganya dilunasi oleh Bu Vina. Ayah dan ibunya kembali tinggal di rumahnya. Dimas tinggal di rumah Bu Vina untuk melanjutkan kuliah yang dibiayai oleh Bu Vina. Dimas mendapat beasiswa karena menjadi mahasiswa berprestasi. Dimas lulus kuliah mendapat gelar sarjana pendidikan. Dimas mengajar di sekolah alma maternya bersama Bu Vina. Begitu Pak hasil diskusi kami. Baik. Tolong Alfian di bagian atas. Kita Yang mana Pak? kan dulu. Ini. Nah, untuk kelompok yang lain, perhatikan nih. Cara membuat kerangka yang kalian lakukan sama seperti ini atau tidak? Tri, menurut kamu bagaimana Tri? Sama Pak. Coba tanggapan kamu terkait kerangka yang dibuat oleh kelompok Alfian, Hengki, dan Tiara. Bagaimana?
Menurut saya sudah sesuai Pak, dari gambar yang di kelompok 1 mungkin luar biasa sekali Pak. Menurut Rafina, tanggapan kamu bagaimana hasil pekerjaan kelompok temanmu? Rafina. Oh, lagi ke belakang. Lagi ke belakang, Mbak. Di belakang. Baik, Siti saja, Siti. Jajan Pak. Siti, tanggapan kamu bagaimana? Sudah terbayang Pak alur ceritanya Pak. Terbayang ya. Itu Ya. padahal hanya kerangka ya. Iya, betul Ini Pak. baru kerangka. Baik. Baik anak-anak, ini adalah kerangka cerpen yang nantinya akan kamu buat menjadi sebuah cerita pendek yang utuh. Nah, untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah selesai dan kalian sudah belajar untuk membuat kerangka cerita pendek. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Ini adalah pertemuan kedua dalam materi menulis teks cerita pendek. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah bisa membuat kerangka teks cerpen berdasarkan gambar yang ditampilkan oleh Bapak atau oleh guru. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar tentang menulis teks cerpen. Ya, tentu kalian masih ingat kan bahwa cerpen itu merupakan sebuah cerita yang isinya tentang kejadian atau peristiwa yang dibuat atau dikemas dalam bentuk fiktif ya. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan kembali gambar-gambar yang kemarin telah kalian buat kerangkanya. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Sebentar, Bapak akan tayangkan kembali gambar-gambar yang kemarin sudah kamu jadikan sebagai dasar membuat kerangka. Ini setiap Pak izin ke air Pak. ya, Izin ke air. ya boleh Pak, boleh Alfian. Mau renang ya? Ya, ini untuk kelompok 1. Berikutnya gambar yang kedua, ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Ya, kalian sudah punya gambarnya ya. Bapak hanya mengingatkan saja bahwa ini adalah gambar-gambar yang kamu jadikan sebagai dasar pembuatan menulis kerangka. Hari ini kita akan belajar menulis cerpen berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Nih, bisa terlihat tidak? Apakah terlihat? Jelas, Pak. Sudah Pak. Terlihat Pak. Baik. Silahkan kalian buat cerita pendek berdasarkan kerangka yang telah dibuat dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Paham perintahnya? Iya, paham Pak. Oke, silahkan Bapak beri waktu untuk menulis kembali menulis cerpen berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Bapak beri waktu ya, 30 menit dulu. Pak izin ke air kebelet. Ya, boleh. Jika ada kendala dalam penulisan cerpen ini, silakan boleh bertanya. Hengki, kamu kesulitan tidak? Pak ini masih tugas kelompok apa individu, Pak? Ah, maaf ya, Bapak tadi lupa. Ini tugasnya tugas individu. Oh, tugas individu ya, Pak. Ya, Baik, kalau Pak. kemarin kan tugas kelompok itu membuat kerangka. Sekarang kalian menulis cerita pendek, ini berarti tugasnya individu, tidak berkelompok lagi. Walaupun kerangkanya sama, tetapi Bapak yakin karena setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda, maka pasti ceritanya juga akan berbeda walaupun kerangkanya sama. Ya, paham ya, Hengki? Paham, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad. Tri, kamu punya kendala nggak, Bi? Nggak apa-apa Pak. Tidak ada kendala? Sedikit pusing aja Pak.
Lagi nggak enak Gimana badan yang saya. pastinya? Oh, tidak enak badan. Baik, silahkan dilanjutkan. Siapa? Alfian, ada kendala tidak, Alfian? Ke belakang Pak Alfian. Oh, ke belakang. Baik. Nah, ada kelompok udah selesai nih. Maaf, ada dari satu kelompok yang tadi, kelompok Hengki ya kalau nggak salah nih, Alfian. Iya Pak. Silakan nih. Bentar Pak. Ada yang sedikit lagi. Ya sedikit lagi Pak. Siti juga sedikit lagi nih. Udah Baik, Pak. selesai belum Alfian kamu? Nah, anak-anak, ini kita lihat sama-sama nih hasil pekerjaan Alfian. Kemudian nanti dilanjutkan dengan bukan penampilan. Kita akan lihat juga hasil pekerjaan teman-temannya yang lain. Nih sebagai contoh yang udah selesai nih, kita lihat, kita simak sama-sama. Alfian, silakan kirim ke Bapak filenya. Ya. Bentar Pak. Saya yang menampilkan Pak atau Bapak Pak? Oh, kamu boleh tampilkan, Boleh boleh. Pak. Ya, silakan. Bapak stop dulu. Ini apa ya? Ya, silakan. Udah Pak, terlihat Pak. Nah, Bapak minta untuk Tiara. Tiara coba sedikit saja baca bagian depannya. Baik, Pak. Kaos kaki bolong. Hidup ini kadang tak adil. Sebentar, Bagi orang kaos kaki kaya. bolong itu apa? Bagian apa itu, Tiara? Judul ya, Pak. Ya, judul cerpennya kaos kaki bolong. Silakan, boleh dilanjutkan. Hidup ini kadang tak adil. Bagi orang kaya, tertawa adalah sebuah kenikmatan yang tak terkira. Sementara bagi orang yang tak punya, jangankan untuk tertawa. Untuk tersenyum saja harus menutupi dera dan derita. Namun begitulah romantika kehidupan di dunia fana. Suka tidak suka harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Sesungguhnya miskin dan kaya tak ada beda, tergantung bagaimana menjalaninya. Begitupun dengan kemiskinan yang kualami. Sebelum kupahami tentang makna kemiskinan, aku sering menghakimi Tuhan atas dasar ternyata aku salah besar. Kini kemiskinan telah menyadarkanku betapa nikmatnya penderitaan jika dijalani dengan penuh keikhlasan. Ya, hidup sebagai orang miskin memang harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Cukup Pak. Tiara. Cukup. Terima kasih. Nah, itu anak-anak, itu adalah salah satu contoh cerpen karya Alfian ya, Iya Pak. yang dibuat berdasarkan kerangka yang telah dibuat bersama kelompok. Ya. Kebetulan kelompoknya dengan Tiara dan Hengki ya. Iya Pak. Nah, itu adalah contoh cerpen yang Bapak harapkan minimal seperti ini ya. Dari kerangka yang telah kamu buat, kamu explore, kamu kembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Ya, bagi yang belum selesai, silakan boleh dilanjutkan di rumah ya. Kamu berimajinasi, kamu mengeksplor kerangka yang telah kamu buat untuk menjadi sebuah cerita pendek yang utuh. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini? Ada pertanyaan tidak? Hengki, Alfian, Rafina? Hengki mau tanya Pak tuh. Boleh silakan. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, baik kalau sudah jelas, ini gampang sekali ya. Kalau membuat cerpen yang penting sudah ada kerangka, kalian gampang. Tinggal mengeksplor saja. Yang sulit itu kalau kalian tidak punya kerangkanya dulu. Maka dari itu langkah membuat cerpen itu harus membuat kerangkanya dulu. Setelah ada kerangka, kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Ya, cukup ya. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita ke depannya. Tetap semangat dalam belajar. Amin. Awas jangan lupa patuhi protokol kesehatan karena COVID masih ada. Ya. Ya Pak. Tutup. Billahi taufik wal hidayah. Ya, Pak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ahmad Yasin ya.